Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Sehat-sehat? Alhamdulillah, hari Senin kita bertemu kembali dengan Bu Ika dalam pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Alhamdulillah anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kali ini. Dan sebelum dimulai, mari kita sama-sama berdoa. Semoga kegiatan hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Mari kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini pembahasannya masih sama ya, sama dengan materi kemarin tentang hak dan kewajiban terhadap pemanfaatan sumber energi. Nah, sebelum kita lanjutkan kembali, Bu Ika ingin mengingatkan nih, kalian masih ingat tidak dengan pengertian hak dan kewajiban itu apa? Masih ingatkah? Jangan sampai tertukar ya. Hak adalah segala sesuatu yang kita peroleh atau kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan atau kita kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, contohnya apa? Dalam keseharian misalnya di rumah, Bu Ika kasih contoh dulu di rumah ya. Hak anak terhadap orang tua yaitu mendapatkan pendidikan, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan rumah, pakaian, dan kesehatan. Sedangkan kewajibannya menghormati orang tua, ya, patuh terhadap orang tua, mendoakan orang tua. Sekarang bagaimana dengan contoh hak di sekolah? Nah, di sekolah anak itu berhak untuk mendapatkan nilai, mendapatkan pelajaran, berhak juga untuk mendapatkan waktu untuk bermain bersama teman-teman. Ya, tapi ada juga kewajiban yang harus dilaksanakan di sekolah. Contohnya apa? Seperti tidak datang terlambat, belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan PR, menghormati ibu guru, bapak guru, dan juga teman-teman ya. Dan bagaimana dengan masyarakat? Sama di masyarakat pun ya, kita berhak untuk misalnya mendapatkan lingkungan yang bersih, yang aman, yang nyaman. Kewajibannya salah satunya misalnya untuk lingkungan yang aman, kita bisa terutama untuk ayah ya, bisa ikut ronda malam, atau misalnya untuk kebersihan kita bisa berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti ya. Nah, seperti itu contohnya dalam hak dan kewajiban dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita akan mulai hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi ya. Ini lebih khusus lagi. Dan oh iya, satu lagi, ada yang terlupa. Saat melaksanakan hak dan kewajiban, kita harus melaksanakannya dengan seimbang atau beriringan. Supaya apa? Supaya hak kita terpenuhi dan kewajiban kita dapat dilaksanakan. Dan hidup kita akan lebih nyaman, lebih tertib ya, dan lebih bahagia tentunya ya. Dan juga patuh terhadap aturan yang berlaku. Nah, selanjutnya bagaimanakah hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi? Nah, terutama yang akan Bu Ika bahas hari ini adalah sumber energi listrik. Nah, kita lihat di sini pemanfaatan energi listrik yang biasa kita gunakan sehari-hari. Banyak sekali di sini alat-alat elektronik yang menggunakan energi listrik. Semuanya bisa kamu temukan di rumah kamu. Ya, dari mulai kita bangun tidur, makan, memasak, beres-beres, semua benda-benda yang ada di sini bisa kita gunakan ya. Kita bisa menggunakan rice cooker,
setrikaan, televisi, semua memakai energi listrik. Bahkan HP kita juga kita cas menggunakan listrik. Nah, apa yang terjadi apabila listrik padam? Nah, apakah kita bisa menggunakan barang-barang ini? Tentu saja tidak bisa ya. Kita pasti akan sedih nih kalau misalnya tiba-tiba mati lampu di saat kita sedang perlu untuk tugas, untuk komunikasi ya, atau ibu sedang memasak ya, tiba-tiba mati lampu. Wah ya, atau bukan istilahnya mati lampu ya, listriknya padam ya. Nah, apa yang terjadi? Tentu kita merasa sedih ya, karena energi listrik ini banyak sekali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita sangat bergantung terhadap energi listrik ini. Dan tentunya bagaimana cara kita dalam memanfaatkan energi listrik? Nah, di sini ada pemanfaatan listrik. Sebagai warga masyarakat, kita berhak untuk menggunakan listrik ya kapanpun ya, dan juga memasang instalasi listrik yang aman ya, tentunya saja yang aman. Yang berhak setiap orang untuk memasang instalasi listrik. Rumah baru kita ingin memasang listrik, kita bisa mengajukan ya ke perusahaan listrik negara atau PLN ya, kita berhak untuk memasang. Dan juga kita bisa menggunakan listrik itu untuk menggunakan alat-alat elektronik ya. Apalagi saat PJJ sekarang, kalian sangat membutuhkan alat elektronik ya, seperti laptop ataupun HP, semua memakai energi listrik ya. Tapi di samping hak yang kita peroleh, ada juga yang kewajiban yang harus kita laksanakan. Apakah kewajiban kita dalam pemanfaatan energi listrik? Yang satu, kita harus menghemat listrik ya. Listrik itu diperoleh dengan biaya yang cukup mahal, dengan cara yang begitu susah ya. Listrik itu tidak, apakah kamu tahu listrik itu datangnya dari mana? Kamu tinggal colokin ya, ingin mendapatkan listrik. Listrik itu berasal dari pembangkit listrik tenaga, ada air, ada uap, ada juga matahari, dan itu memerlukan biaya yang cukup mahal. Dan beberapa menggunakan sumber daya atau energi yang tidak bisa diperbaharui. Contohnya ada yang memakai batu bara untuk menggerakkan generatornya ya, ada yang memakai minyak bumi, dan itu memerlukan energi yang cukup banyak ya, sampai akhirnya sampailah ke rumah kita ya. Dan kita harus menghemat ya, karena begitu mahalnya biaya listrik itu ya. Nah, selanjutnya kewajiban kita mengoptimalkan pemakaian listrik ya. Jadi kita harus pandai-pandai nih ya saat menggunakan listrik. Ketika siang hari kita bisa mematikan lampu ya, atau misalnya televisi ketika tidak ada yang menonton kita matikan saja, atau misalnya AC di kamar, kamu misalnya sedang tidak di kamar, AC di kamarnya dimatikan ya. Dengan begitu maka kamu akan menghemat listrik, dan tentu saja nanti akan kewajiban kamu membayar listrik pun akan berkurang ya, karena listrik itu harus kita bayar setiap bulannya ya. Coba kamu tanya ke orang tua kamu, berapa pulsa listrik atau biaya listrik yang harus keluarga kamu keluarkan setiap bulannya. Apakah mahal atau bagaimana? Nah, apabila listriknya ternyata mahal, berarti kita harus melaksanakan tadi kewajiban kita, menghemat listrik dan mengoptimalkan pemakaian listrik. Nah, tentu saja dalam memanfaatkan sumber daya energi supaya tidak cepat habis, supaya tidak menghambur-hamburkan. Nah, kita perlu kerjasama dengan beberapa pihak ya, tentunya dengan masyarakat lainnya. Kerjasama dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi ya. Manusia berhak memanfaatkan semua sumber energi, listrik, air ya, matahari
ya, semuanya berhak kita manfaatkan ya, tapi juga kita berhak berkewajiban melestarikan sumber energi, apalagi sumber energinya yang tidak dapat diperbaharui atau jumlahnya terbatas ya. Caranya dengan apa? Kita bersama-sama dengan masyarakat lain. Contohnya di sini ada kewajiban bersama menjaga sumber energi, yaitu dengan menghemat ya, menggunakan sepeda atau jalan kaki apabila tujuan kita dekat. Jadi ketika kita ingin ke suatu tempat, kalau dekat kita berjalan kaki aja ya. Selain itu sehat dan juga kita dapat mengurangi bahan bakar atau energi lain ya. Nah, selanjutnya contoh kewajiban bersama menjaga sumber energi yaitu dengan menggunakan kendaraan umum. Apabila kita ingin ke suatu tempat ya, alangkah lebih baiknya kita memakai kendaraan umum supaya apa? Supaya lebih hemat lagi ya, tidak macet. Karena dengan macet banyak kendaraan di jalan raya, banyak sekali sumber energi yang terbuang percuma dan itu menyebabkan kerugian dari segi waktu juga dari segi biaya ya. Selanjutnya contoh hak bersama terhadap energi. Nah, ini hak-hak yang kita peroleh menggunakan sumber energi untuk kebutuhan kita sehari-hari ya. Kita bisa menggunakan air, kita bisa menikmati udara yang segar, kita bisa menikmati sinar matahari untuk menjemur pakaian ya, dan juga kita bisa menikmati listrik yang kita bisa gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari ya, dan juga terpenuhinya kebutuhan hidup ya, karena kita tidak jauh dari energi ya. Kegiatan kita sehari-hari semuanya dilakukan ya menggunakan berbagai energi ya, dan kita berhak untuk memenuhi semua kebutuhan hidup kita dengan menggunakan energi yang ada ya. Itu saja anak-anak pembahasan Wika mengenai hak dan kewajiban masyarakat terhadap pemanfaatan sumber energi di lingkungan kita ya. Semoga setelah pembelajaran ini kalian lebih paham lagi dan lebih hemat lagi dalam menggunakan sumber energi, terutama energi listrik ya. Anak-anak, sekian dari Bu Ika. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap sehat dan bahagia walaupun kita belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.